Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan coba mereview tentang bagaimana mengakali atau memperbaiki multimeter yang sikringnya putus ya. Di sini sikring 10 ampere putus. Saya coba cari sikring ini di beberapa tempat memang agak susah karena yang ukurannya kecil ya. Bahkan tokonya sendiri mengatakan pernah dicari ke Glodok pun ini agak susah juga nih barangnya nih. Jadi ini sikring untuk multimeter lah ya, ataupun tester ya, digital. Nah ini multimeternya yang saya gunakan adalah merek Zotac ZT100 ya. Ini nggak bisa ngukur arus ketika saya coba rubah posisinya ke ampere ya, 10 ampere ini tidak berubah indikatornya. Meskipun saya coba ngukur arus pada baterai gitu ya atau pada komponen listrik yang lain. Jadi tetap di angka 0 gitu. Jadi saya pikir ini ada masalah di sikringnya gitu kan. Akhirnya saya coba buka, memang nggak bisa kelihatan juga sih sikring ini berfungsi atau enggak. Sebetulnya bisa dites juga ya, apakah memang betul ini sikringnya yang putus atau tidak. Tapi secara nggak langsung saya sih kemarin indikasinya ini di sikring karena sebelumnya bisa untuk mengukur arus, cuman mungkin ada kesalahan pemakaian sehingga sikringnya ini putus. Kalau untuk ukur yang lain sih nggak ada masalah ya. Jadi untuk mengukur miliampere, arus dalam satuan miliampere, kemudian frekuensi, kemudian tegangan baik DC maupun AC sih nggak ada masalah ya, bisa digunakan gitu. Tapi ketika untuk yang menggunakan port 10 ampere dan dengan maksud mengukur arus ini nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi selain yang itu semuanya bisa. Nah ini jadi peralatan yang dibutuhkan itu ada obeng ya, obeng plus. Nanti disesuaikan dengan ukuran baut daripada multimeter digitalnya. Ini nggak terlalu besar sih. Nanti bisa dicari ukuran obeng plus yang sesuai. Gitu ya. Kemudian selain itu ada potongan bekas kabel ya. Ini bisa kabel colokan listrik ataupun kabel untuk kelistrikan kendaraan bermotor itu bisa, yang jenisnya serabut. Jadi nanti kita akan ambil ya dari yang serabut ini dan kemudian pemotong, bisa ini gunting ataupun cutter lah ya untuk memotong kabelnya. Dan yang nggak kalah penting ini sikring yang lama jangan dibuang ya. Sikring yang kita kira rusak ini akan kita pakai lagi nanti. Jadi itu peralatannya ya. Sekarang kita langsung buka aja multimeternya menggunakan obeng plus. Kita cari ukuran yang kira-kira sesuai. Nah ini jangan lupa kita copot dulu baterainya ya supaya nggak terjadi konslet atau hubungan arus pendek. Jadi sebaiknya sih dibuka gitu ya, baterainya kita lepas. Nah baru kemudian kita buka semua baut yang ada di sini. Nah ini setelah terbuka ya, jadi memang di sini fuse-nya, sikringnya ini udah saya ambil yang tadi saya perlihatkan di awal. Jadi posisi sikring 10 ampere ini sudah saya ambil ya. Sebagaimana kita tahu bahwa fungsi sikring ini adalah menghubungkan arus ya. Ini untuk port yang 10 ampere ini menghubungkan arus maksimal 10 ampere gitu. Nah untuk yang ini, untuk yang sikring dalam satuan miliampernya sih saya pikir tidak ada masalah.
Jadi nanti kita akan gunakan sikring lama ini untuk membantu ya pemasangan kabel ya. Jadi nanti kabel listrik ataupun serabut yang kita potong akan kita letakkan, kita tempelkan pada sikring yang lama sebagai penjepit ya. Jadi fungsi sikring itu sendiri adalah menghubungkan listrik ya, sehingga komponen sikring yang lama itu, yang fuse yang lama itu difungsikan sebagai penjepit dari kabel yang akan kita letakkan. Nah, ini kabelnya nanti akan kita potong disesuaikan dengan panjang fuse yang lama, kemudian kita letakkan di posisi sikring sebelumnya ya. Nah, ini kita potong dengan ukuran diupayakan panjangnya sama dengan fuse ataupun sikring yang lama. Seperti itu ukurannya kurang lebih, lalu kita potong. Ya, jadi sebelumnya kita akan buktikan dulu bahwa multimeter ini memang tidak bisa digunakan untuk mengukur arus ya. Kita akan uji coba dulu, kita pasangkan lagi baterainya untuk menunjukkan bahwa memang kondisi sebelum kita perbaiki multimeter ini memang tidak berfungsi untuk mengukur arus ya. Nah, ini indikatornya sudah di angka 0, kemudian kita pasangkan probe-nya. Untuk di probe yang positif di 10 ampere, kemudian yang negatif di posisi yang di tengah. Kemudian saya gunakan batu baterai 1,5 volt atau batu baterai ukuran A2 ya, alkalin. Ini biasanya standarnya kalau masih penuh dia ukurannya adalah 1,5 volt ya. Nah, akan kita coba ukur arusnya. Nah, ini dia. Jadi memang nggak berfungsi ya. Untuk angkanya masih di posisi 0, padahal sudah saya letakkan untuk kode positifnya di kabel merah, negatif di kabel hitam. Tetap tidak ada perubahan. Artinya memang multimeter ini tidak berfungsi. Ya, seperti itu. Nah, ini kabel yang tadi, untaian kabelnya yang sudah kita potong disesuaikan dengan panjang fuse, kita letakkan ya. Kita letakkan melekat di fuse sikringnya. Kemudian nanti kita letakkan di posisi penjepit ya. Memang harus hati-hati karena ukurannya memang sangat kecil banget. Jangan sampai nanti terlepas ketika pemakaian ya. Khawatir nanti malah si kabel ini menjadi penyebab dari short circuit atau konsleting justrunya nanti ketika digunakan. Ini kita letakkan dulu saja sikringnya. Nah, setelah kita meletakkan sikring di posisi penjepit, baru kita letakkan kabelnya ini untuk mempermudah aja sih ya. Jadi biar nggak, ini agak lebih mudah pemasangannya. Jadi ketika si sikring udah kejepit, baru kita posisikan si kabel ini untuk berada di posisi penjepit gitu. Jadi si sikring atau fuse yang rusak itu berfungsi untuk menjepit ya, menjepit kabel di antara konduktor dan juga fuse, sehingga memang fungsi daripada sikring atau penghubung ini bisa berfungsi gitu. Jadi kabel itu fungsinya untuk menyatukan arus ya, menghubungkan arus ya di antara dua lempengan besi tadi. Nah, harapannya sih ketika arus itu di atas 10 ampere, maka sebagaimana fungsi sikring, si kabel itu akan putus. Nah, itu bisa dilihat ya, posisi kabelnya berada di dijepit oleh sikring fuse, berada di posisinya. Oke, setelah ini baru kita pasang ya, pasang lagi.
Nah, selanjutnya coba kita tes ya. Jadi sebelum kita pasang, kita tes dulu. Kita pasang baterai. Kita akan coba tes apakah multimeter ini sudah bisa berfungsi mengukur arus ya. Kita posisikan, kita pasang dulu kabel-kabel kutub positif negatifnya. Yang merah di prob 10 ampere, kemudian yang hitam di tengah. Dan kemudian kita atur selektornya di posisi 10 ampere ya, di posisi ampere, satuan ampere ya. Nah, ini miliampere, yang satunya lagi untuk mengukur memastikan apakah yang satuan ampere ini skala 10 ampere bisa berfungsi. Kita akan coba gunakan ya. Kita pastikan lagi select ini untuk AC, ini DC. Kita pakai yang DC untuk mengukur arus DC pada baterai. Ini kita coba gunakan baterai ya, semoga bisa berfungsi. Nah, kita posisikan positif kabel warna merah, untuk yang negatif warna hitam. Nah, itu dia, alhamdulillah ya, bisa ya. Indikatornya berubah menunjukkan angka kisaran di 4 ampere ya, 4 ampere ya, sekitar 3,9, 3,8, bahkan masuk ke angka 4 ampere untuk mengukur arus daripada baterai. Jadi fungsinya sudah kembali normal ya. Jadi alat ini sudah bisa digunakan lagi, multimeternya sudah berhasil kita perbaiki. Meskipun ini sekali lagi untuk keadaan emergensi ya, darurat ya. Seperti itu. Jadi pengukurannya sudah berhasil. Jadi saya mau terangkan sedikit lagi perihal kabel ya, fungsi potongan kabel ini. Kita ambil yang serabut ya, yang agak tipis, memang fungsinya menggantikan daripada fuse ataupun sikring untuk menghantarkan arus di antara kedua konduktor yang ada di dalam multimeter. Jadi fuse yang lama itu sudah putus, sudah tidak bisa menghantarkan arus lagi, sehingga kabel ini fungsinya menggantikan fuse ataupun sikring tadi gitu. Kita sih mestinya mengukur ya, bisa mengukur kira-kira ketebalan berapa kabel yang bisa kita pakai untuk menggantikan fuse, sehingga harapannya nanti ketika ampernya di atas 10 ampere, maka kabel ini akan putus gitu dan tidak merusak komponen daripada multimeter. Jadi saya ambil yang agak aman sih, jadi satu helai. Kalau misalkan teman-teman bisa menghitung ya kira-kira berapa helai yang bisa digunakan, perbandingannya setara dengan fuse yang 10 ampere tadi, ya bisa silahkan teman-teman coba, baik itu ditambah 2 helai atau 3 helai dan seterusnya ya. Sehingga ya tadi kita bisa menggantikan fungsi fuse yang memang susah dicari tadi ya. Ini salah satu gimana cara mengakalinya gitu ya, fungsi daripada fuse tadi. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga share kepada yang lain jika memang video ini bermanfaat. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.